Bayangkan ini, kamu sedang scrolling di media sosial. Ada yang komentar, "Nice video. Pertama bang. Wow, filmnya bagus bang." Semua terlihat normal. Tapi tunggu dulu. Apakah komentar itu benar-benar ditulis oleh manusia? Atau hanya mesin tanpa jiwa? Dulu, internet terasa hidup. Ada forum-forum kecil, blog pribadi penuh cerita, dan chatroom dengan obrolan hangat. Sekarang, timeline terasa dingin. Komentar-komentar seperti copy-paste. Bahkan, ada akun yang aktif 24 jam tanpa henti, tanpa lelah, dan tanpa tidur. Mereka bisa memuji, bisa menghina, bisa berdebat panjang, tapi rasanya kosong. Seolah-olah dunia maya bukan lagi milik manusia. Penasaran? Inilah Dead Internet Theory. Teori gila yang mengatakan internet hari ini sudah mati. Yang kita lihat hanyalah simulasi, dunia penuh bot, algoritma, dan kecerdasan buatan. Sementara, suara manusia asli mulai menghilang perlahan. Hari ini, kita akan membahas hal yang di luar nalar, tapi tetap masuk akal. Bukan hanya dari luar negeri, tapi juga jejak misterius yang ada di Indonesia. Teori ini lahir sekitar tahun 2021, dan sejak saat itu, banyak orang mulai merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat kita curiga bahwa internet tidak lagi sama. Dulu, internet terasa hidup. Kamu bisa masuk ke blog pribadi, forum kecil, dan banyak hal lainnya. Semua terasa nyata. Kamu tahu? Di balik tulisan itu ada manusia sungguhan, ada emosi, ada cerita, ada jiwa. Sekarang bandingkan. Lihat sekelilingmu. Ketika tiba-tiba ombak di laut. 5 menit kemudian, Yang muncul hanyalah konten yang seragam. Artikel berita yang mirip satu sama lain. Video dengan gaya copy paste. Komentar generik yang tak ada bedanya, semua terasa kosong. Ini bukan kebetulan. Mereka mengatakan sebagian besar konten hari ini tidak lagi ditulis oleh manusia, melainkan oleh bot, oleh algoritma, oleh AI atau kecerdasan buatan. Sekarang coba pikirkan, berapa banyak artikel yang kamu baca terasa datar, hambar, bahkan seperti ditulis tanpa pemikiran? Berapa banyak komentar yang kamu lihat? Hanya kalimat pendek, repetitif, tanpa makna. Apakah itu benar-benar manusia? Atau hanya skrip otomatis yang dibuat untuk mengisi ruang kosong? Lebih jauh lagi, teori ini mengklaim bahwa raksasa internet seperti Google, Facebook, dan TikTok sengaja menyembunyikan konten organik. Konten asli buatan manusia perlahan terkubur, diganti dengan apa yang mereka ingin kita lihat. Sesuatu yang lebih mudah dikendalikan. Dan bagian paling gelap dari teori ini adalah banjir konten yang dibuat oleh AI ini atau mesin bukan sekedar untuk menghibur kita, tapi untuk mengarahkan kita, membentuk opini kita. Secara halus mengendalikan cara kita berpikir. Apakah ini terdengar seperti teori gila? Mungkin iya. Tapi mari kita bertanya dengan jujur. Apakah benar-benar mustahil bahwa internet yang kita pakai sekarang hanyalah sebuah panggung besar di mana kita semua ditonton, sementara aktor-aktornya hanyalah mesin? Apa yang akan ditangkap nalar kalian ketika melihat itu semua?
Sekarang kita akan memasuki bukti-bukti yang membuat para penganutnya semakin percaya tentang hal ini. Menurut data traffic bot yang telah diterbitkan, dan tentunya kalian juga bisa mengeceknya langsung, pada tahun 2023, bot mendominasi 49,60% aktivitas internet. Di mana hal itu hampir menyamai lalu lintas manusia yang mencapai 50,40% dari seluruh lalu lintas internet. Dari data ini, bot jahat menyumbang 32%, sementara bot baik mencapai 17,60%. Itu artinya bot jahat menyumbang lebih banyak daripada bot yang baik, atau bot yang memang dipergunakan untuk hal yang baik. Sedangkan di United States atau negara Amerika, mereka menghadapi serangan bot terbanyak dengan 47% dari total serangan. Bagi yang belum tahu, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu bot baik dan bot jahat. Pertama, bot baik. Seperti namanya, bot ini digunakan untuk hal yang baik. Seperti Jaki, Jakarta Kini yang digunakan 1 juta kali unduhan di Play Store. Rata-rata puluhan ribu pengguna aktif per hari. Chatbot Bank BRI, Sabrina, Mandiri, atau Mita dipakai oleh jutaan nasabah. Sabrina atau BRI, chatbot yang berasal dari BRI, disebut melayani 200.000 interaksi per bulan. E-commerce, Tokopedia, Maya, atau Shopee dari Sophia. Mayoritas pertanyaan pertama ditangani oleh chatbot sebelum dialihkan ke CS manusia. Dan data yang mereka gunakan telah dipakai lebih dari 150 juta pengguna aktif bulanan di Indonesia. Sedangkan bot jahat atau bot yang digunakan untuk hal yang jahat, yang pertama spam bot, WhatsApp, Telegram, SMS, atau hal yang lain. Kominfo mencatat ada 35 juta lebih konten spam atau judi online yang diblokir di semester pertama 2023. Banyak berasal dari bot otomatis di WhatsApp dan Telegram. Dan yang paling banyak orang tahu, bot buzzer politik di media sosial. Twitter atau X di Indonesia pernah mencatat ratusan ribu akun bot aktif saat pilkada dan pilpres. Contoh, pemilu 2019, laporan menyebut hingga 700.000 akun bot dipakai untuk amplifikasi isu politik. Meanwhile, in our universe. Dan tentunya aktivitas bot judul masih memimpin, dengan kisaran yang mungkin saat ini belum bisa dihitung. Tapi Kominfo telah berusaha memblokir ribuan situs tersebut, katanya. Ketika tiba-tiba ombak di laut pasang, Cinta kita berdua juga. Lonjakan akun palsu dan bot AI. SafeNet menyebut bahwa bot di Indonesia sekarang makin canggih. Kalau dulu mereka hanya menyebar spam, tapi sekarang mereka bisa ikut diskusi, berdebat, bahkan mempengaruhi opini publik. Tidak hanya itu, media berita dengan konten AI juga termasuk. Kasus menarik muncul di Liputan 6. Jadi jelas, walaupun dead internet teori mungkin terlalu ekstrim, fenomena internet yang dipenuhi bot dan konten otomatis memang nyata di Indonesia. Sepertinya ini, apakah pemerintah diam saja? Jawabannya tidak. Ada beberapa langkah yang sudah diambil. Deteksi bot spam oleh Kominfo. Januari 2024, Kominfo menemukan adanya bot yang menyebarkan spam ke akun pasangan calon presiden. Ini jadi bukti nyata pemerintah ikut mengawasi fenomena ini. Regulasi media sosial oleh Kominfo atau Komdigi
Januari 2025, pemerintah menyatakan sedang menyusun regulasi media sosial. Prosesnya terbuka untuk masukan publik dan stakeholder. Terakhir, pemerintah juga melakukan pemantauan konten dan evaluasi media online. Juli 2025, Kominfo mengumumkan akan menyaring konten hoax dan bekerja sama dengan Dewan Pers. Hanya sekitar 500 media online yang dianggap memenuhi kaidah jurnalistik, sedangkan lainnya entahlah. Artinya, pemerintah sudah mulai menyadari betapa seriusnya dampak bot dan konten otomatis bagi demokrasi dan literasi digital. Jadi, dengan semua hal yang telah saya jelaskan di sini, apakah internet benar-benar mati seperti dalam Dead Internet Theory? Mungkin tidak sepenuhnya, tapi satu hal yang jelas, bot, AI, dan algoritma sudah mendominasi sebagian besar interaksi kita di dunia digital. Di Indonesia buktinya jelas, mulai dari akun bot politik, komentar otomatis, hingga artikel berita yang ditulis AI. Pemerintah pun sudah merespon dengan regulasi dan pemantauan. Sebagai pengguna, kita perlu lebih kritis. Jangan gampang percaya dengan komentar atau berita yang kita lihat di timeline. Selalu cek sumber, dan jangan lupa untuk tetap membangun interaksi manusia yang asli. Kalau menurut kalian, apakah internet di Indonesia sudah mati atau masih hidup? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa share konten ini, biar makin banyak yang melek digital. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya.